Al-amalu bila ilmin la yakunu. Pengen amal tapi enggak tahu ilmunya, ya enggak jadi amal, enggak tahu ilmunya. Wa alam lan ketahuilah annal ilma sungguhnya ilmu. Alladzi yang ilmu la yub'iduka yang tidak menjauhkan kamu al-yauma. Hari ini 'anil ma'asi dari kemaksiatan. Wala yahmiluka dan tidak mendorong kamu 'ala ta'ati atas taat. La yub'iduka maka ilmu itu tidak akan menjauhkan kamu ghadan nanti pada hari kiamat anin nari dari neraka an nari jahannam dari neraka jahannam. Wa idza lam ta'mal bila mana kamu tidak amal bi ilmika dengan ilmumu al yauma hari ini walam tudarik dan kamu tidak nusuli al ayamal madiyata hari-hari yang lewat yang dulunya tanpa amal taqulu maka kamu akan berkata ghadan besok di hari kiamat ya ghadan besok yaumal kiamat pada hari kiamat farji'na na'mal salihah. Farji'na ya Allah kembalikanlah kami, kembalikanlah kami. Na'mal maka kami akan beramal salihan amalan saleh. Wa yaqulu maka dikatakan ya ahbab wahai orang bodoh, anta kamu min hunaka dari sana dunia, taji'u baru datang lah kok malah mau balik lagi. Ya Allah. Jadi ilmu itu gimana? Ilmu itu ilmu sejati itu kalau kamu mempelajari ilmu terus kemudian berhenti maksiat itu namanya ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian ilmu itu mendorong kamu untuk taat kepada Allah. Dulunya enggak salat tahajud, ketika sudah punya ilmu jadi salat tahajud. Dulunya enggak pernah sedekah atau pernah tapi sedikit. Begitu dia itu sudah tahu ilmunya sedekah, tambah banyak sedekah. Ilmu yang seperti ini nanti akan menjauhkan dia dari api neraka jahanam. Kalau ilmu kok tidak kamu amalkan, ya ketika di dunia ini, dan juga tidak kamu buat untuk menambal kekurangan-kekurangan yang lewat sebelum kamu punya ilmu, ya, untuk menambal kekurangan-kekuranganmu yang lewat sebelum kamu punya ilmu, maka nanti ilmu itu tidak akan bermanfaat sama sekali pada hari kiamat. Bahkan nanti akhirnya kamu hanya akan berkata, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah aku pengen amal soleh. Lah dulu kok enggak amal soleh? Ketika di dunia kok enggak amal soleh? Makanya cara mudah kata para ulama, sebelum kamu mengatakan farji'na na'mal sholihan nanti pada hari kiamat, katakanlah sekarang saja. Katakan sekarang sama Gusti Allah, ya Allah, bayangkan kamu sudah mati, ya. Kemudian kamu bilang, ya Allah, kembalikan aku ya Allah untuk amal soleh. Ya, boleh. Ya. Nanti maka itu kamu itu ada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, orang soleh, dia itu membuat lubang di rumahnya. Setiap kali dia masuk ke dalam lubang itu, begitu masuk lubang kayak lubang kuburan begitu, maka dia diem saja, kayaknya dia mati, udah diem. Setelah itu dirasakan kayak ditanya begini, tanya begitu, ketika sudah rasakan seperti ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Dijawab sendiri, ya baliklah ke dunia. Akhirnya dia bangkit dari lubangnya, kemudian amal habis-habisan. Aku sudah diizini sama Gusti Allah untuk balik ke dunia. Jadi seperti ada orang-orang zaman dulu begitu untuk melatih dirinya itu, biar kapok, biar enggak sampai nanti di sana di akhirat betul-betul mengatakan farji'na na'mal sholihan. Katakan saja, mumpung masih di dunia. Memang begitu namanya penyesalan itu di akhir, enggak ada penyesalan di awal. Ayuhal waladu hai anak muridku, Kaisal detikanlah al-himmata semangat, al-himmata semangat atau niat yang kuat, firruhi di dalam memperbaiki ruh, wal hazimata dan jadikanlah lari, fin nafsi di dalam nafsu, dalam diri, wal mauta dan rezekilah kematian, fil badani dirasakan di dalam badan,
Karena mangzilaka karena tempatmu al-qabru adalah kuburan. Jadi jadikanlah kamu itu kemauanmu yang kuat itu di dalam memperbaiki rohmu. Memperbaiki rohmu. Jangan memperbaiki badanmu. Kalau orang itu memperbaiki badan itu aja itu seperti sapi belehan, sapi potong itu loh. Setiap hari diperbaiki badannya, dibesarkan lagi. Kalau sudah besar dipotong. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang memperbaiki roh, maka rohnya tambah kuat, sehingga rohnya itu mengalahkan nafsunya, makanya dirinya itu akhirnya menunggangi tubuhnya, bukan tubuhnya menunggangi dirinya. Nah, kalau nafsu itu sudah ditunggangi, nafsu akan ikut kamu, seperti kamu nunggang kuda itu, kamu kendalikan. Tapi kalau nafsu nunggangi kamu, gitu, nah ini repot ini, manusia ditunggangi kuda namanya ini. Kalau sudah begini karena ya akan ikut kuda, diseret kemana-mana. Nah, demikian juga kalau orang itu sudah kalah sama nafsunya, maka akhirnya dia itu akan ditunggangi nafsunya. Maka kuatkan roh biar kamu bisa mengalahkan. Nah, kemudian larilah kamu, jadikanlah dari nafsumu. Maksudnya lari itu jangan mengikuti nafsu dan rasakan bahwa badanmu ini adalah badan yang akan mati. Karena tempatmu adalah kuburan. Wa ahlul maqabiri dan ahli kuburan, penduduk kuburan, yang tadirunaka, mereka semua sama menanti-nanti kamu. Fi kulli lahdatin, di setiap lirikan atau kedipan. Mata tasilu ilaihim, kapan kamu datang kepada mereka? Di Arab-Arab ahli kubur itu loh. Iya katakutlah kamu. Angtasila bila mana kamu sampai ilaihim kepada ahli kubur. Bila zadin, tanpa membawa oleh-oleh, tanpa membawa bekal. Bila zadin, tanpa membawa bekal. Datang seperti ketemu sama teman-teman di kuburan sana, datang seperti raja yang gagah, yang dimuliakan, atau pengen datang seperti kere. Nah, kere itu apa itu? Nah, seperti pengemis yang bajunya compang-camping, jelek, bau, sudah, dan tidak membawa apa-apa. Pengen datang seperti apa? Nah, ini rohnya orang yang soleh itu nanti itu baru saja keluar dari dirinya itu wangi begitu, sehingga ketika berjalan dibawa kemana itu rohnya itu ditaruh di sutra putih, maka akan dibawa setiap orang yang lewat. Ini roh siapa ini kok wangi sekali? Ini rohnya siapa? Rohnya siapa? Semua bertanya-tanya. Kalau rohnya orang yang ahli maksiat itu nanti ditaruh di gombal yang sangat bau, sangat busuk baunya, sehingga semua menutupi orang-orang di sana itu, menutupi semuanya hidungnya saking baunya. Iki batange sapa iki? Batange sapa iki? Qala berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hadhil ajsadu, jasad-jasad ini, qafasut turi, adalah kerangkengnya, adalah kurungannya burung-burung istablud dawabi, atau kandangnya hewan yang berjalan di atas tanah. Watafakkar, maka berfikirlah kamu fi nafsika, dalam dirimu, min ayyihima, dari mana kamu antara qafas atau istabul, angta kamu, ingkung bila mana adanya kamu, minat tuyuri, dari burung-burung al-alawiyati, yang minat tuyuril alawiyati, dari burung-burung langit. Fahina tasma'u, ketika kamu mendengar toni natiblin, suaranya beduk, ya, beduk langit sana. Beduknya apa?
suaranya. Irji'i ila rabbiki, irji'i kembalilah kamu ila rabbika kepada Tuhanmu. Tatiru maka akan terbang rohmu sa'idan ke atas ila antak udah sampai kamu berduduk fi alil burujil jinani, di tempat-tempat tingginya gedung-gedung surga. Kama qala seperti berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza berguncang arsyur rahmani, arsy-Nya Tuhan yang Maha Rahman, min mauti Sa'd bin Mu'ad, dari kematian Sa'd bin Mu'ad. Jadi digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu bahwa manusia ini seperti burung, ada yang seperti burung, ada yang seperti binatang. Binatang yang berjalan di tanah. Kayak kuda, sapi dan sebagainya itu. Lah kamu itu dari termasuk burung-burungan, rohmu itu termasuk burung-burungan apa termasuk bangsa binatang, binatang darat ini. Kalau kamu ini burung, begitu dipanggil oleh Allah irji'i ila rabbiki, langsung terbang ke langit sana. Terus hinggap di gedung-gedung tingginya surga sana. Itu kalau kamu itu termasuk burung. Makanya kamu lihat badanmu itu. Ini badanku ini kurungan apa kandang? Kurungan apa kandang? Kalau ini kurungan, maka berarti dalamnya adalah burung. Tapi kalau ini kandang, berarti dalamnya adalah sapi, hewan. Seperti itu. Wala'iyadu, dan minta perlindungan billahi kepada Allah. Ingkung tabila mana adanya kamu minat dawabi, termasuk dari binatang darat, kama qala binatang yang berjalan di tanah. Kama qala seperti berkata Allah Ta'ala, kama qala seperti firman Allah Ta'ala, kama ulaika mereka itu kal an'ami seperti binatang ternak, ya, seperti apa itu onta. Balhum dan mereka, balhum sebalik bahkan mereka adallu lebih tersesat. Fala ta'man maka janganlah kamu merasa aman. Yang tiqalaka pada perpindahanmu min zawiyatid dari pojokan rumah ila hawiyatin nari, sampai ke lubang neraka. Kalau enggak bisa terbang ya nanti berjalan aja seperti binatang sapi itu yang dituntun oleh jagal. Keluar dari kandang di pojokan rumah, kemudian dituntun di lubang pembantaian. Waruya dan diriwayatkan Al Hasan, sesungguhnya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, dia beliau telah dikasih syurbatan ma'in, minuman air baridin yang dingin. Fa'akhadha maka beliau mengambil al-qadaha wadah air itu. Wa ghusya dan beliau, wa ghusya alaihi dan beliau pingsan. Wa saqata dan jatuhlah wadah air itu min yadihi dari tangannya. Falamma afaqa ketika beliau sadar kembali, qila maka dikatakan, malaka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi kepada kamu wahai Abu Sa'id, yaitu Al Hasan Al Basri. Qala berkata Al Hasan Al Basri, Zakartu aku ingat umniyata ahli nari, kepinginannya ahli neraka, khina yaquluna ketika mereka berkata, li ahli jannati kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma, berikanlah kepada kami air, aw mimma razaqakumullah, atau apa saja yang Allah telah rizkikan kepada kamu. Oh, tidak boleh, ini haram untuk ahli neraka. Ini nikmat surga ini haram untuk ahli neraka. Jawabannya ahli surga begitu. Ahli neraka itu merengek-rengek kepada ahli surga, berilah aku air, beli kaharo air, atau apa sajalah yang dikasih sama Gusti Allah kepada kamu. Mbok ya dicepreti to aku ini. Oh, itu enggak boleh, ini enggak boleh diberikan sama ahli neraka. Ini khusus untuk ahli surga. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.